A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah taala ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada dalam surat Al-A'la Allah sampaikan bahwa orang yang menang itu adalah orang yang telah membersihkan jiwanya. Dan orang yang menang ini adalah orang yang mengingat Allah Ta'ala, berzikir mengingat Allah Ta'ala. Di samping itu juga dia menegakkan sholat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, jadi ada 3 kriteria orang yang menang. Yang pertama, orang itu mensucikan jiwanya yang kemudian mengingat Allah dengan berzikir. Yang ketiga, menegakkan sholat. Jadi ini termasuk orang-orang yang menang. Jadi kriteria orang yang menang sesudah pasca hari raya Idul Fitri itu disebutkan jelas dalam surat Al-A'la. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi bagi mereka yang merayakan hari raya Idul Fitri, siapapun itu kaum muslimin, harusnya ketika keluar dari hari raya Idul Fitri ini mempraktekkan apa yang udah pernah dia alami dan dia pelajari dan dia latih semasa ketika dia masih berada dalam bulan suci Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah pensucian hati. Pensucian hati di sini adalah dengan mengurangi hal-hal yang bersifat itu nafsu hewani. Nafsu hewani artinya hal yang membawa kita kepada keinginan-keinginan, kelezatan-kelezatan yang rendah dan hina, kelezatan dunia. Intinya bila andai kata nafsu itu kita turuti, maka akan membawa kepada rasa malas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, orang kalau sudah malas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, berarti dia mulai menjadi hamba nafsu, bukan lagi menjadi hamba Allah Ta'ala. Nah ini. Yang kedua, berarti yang pertama tadi dia harus menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, senantiasa dicas. Keimanan itu dicas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Bagaimana kita bisa menaikkan iman? Bi taatillah, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Bi taatillah, dengan taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah dengan itu berzikir, senantiasa zikir, dawamkan zikir. Dan zikir itu ada 3. Zikir qalbi, zikir lisan, dan zikir jawarih. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan semua anggota tubuh. Jadi dia harus mendawamkan hal tersebut ketika dia masih ingin senantiasa berada dalam kehidupannya, senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah mengingat Allah Ta'ala agar senantiasa ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, sehingga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, fasallah. Tidak ada hal yang paling utama daripada ibadah solat. Solat adalah tiang agama. Jadi kalau faman aqamaha faqad aqamaddin wa faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan solat, dia sudah menegakkan tiang tersebut. Dan barang siapa yang tidak menegakkan solat, maka dia sama seperti orang yang menghancurkan tiang-tiang agama tersebut. Jadi orang Yahudi yang saat ini mampu mereka ini mempermalukan dan mempencundangi kita umat Islam dikarenakan kita sendiri. Jadi bukan kehebatan Israel, bukan kesalahan orang-orang Palestina, bukan kesalahan orang-orang Arab, tapi itu berawal juga daripada pribadi kita selaku umat muslim.
Ya, kita sendiri tidak ingin menegakkan sholat. Bagaimana kita ingin membela Palestina? Bagaimana kita ingin berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Nah, sementara kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri yang menghancurkan Islam. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah. Andai kata suatu hari umat muslim sudah terbuka hatinya untuk betul-betul yaitu menghidupkan sholat, menegakkan sholat, dan mengajak saudaranya, keluarganya untuk menegakkan ibadah sholat tersebut, maka akan hiduplah Islam ini, sehingga ghairah, semangat dalam berjihad fisabilillah untuk membebaskan Masjidil Aqsa di Palestina itu akan muncul dari setiap penjuru dunia di mana umat Islam berada. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin Allah taala sampaikan dalam surat Al-A'la. Yang pertama, siapakah orang yang menang? Siapakah orang yang menang? Dan siapakah orang yang kalah? Orang yang menang adalah orang yang senantiasa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit nafsu yang membawa kepada kelezatan-kelezatan dunia yang hina ini. Yang kedua adalah orang yang senantiasa berzikir, baik dengan lisannya, baik dengan hatinya, maupun semua anggota tubuhnya mengingat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang menegakkan sholat. Ini adalah 3 kriteria Allah sampaikan dalam surat Al-A'la. Semoga kita kaum muslimin senantiasa bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga suatu saat nanti kita pun bisa menjadi orang yang menang, termasuk menang dalam yaitu pembebasan Palestina. Demikian akhuka minkum, akhukal karim, ana al-fakir Tengku Irfan Muhammad Baik, Tengku Irfan LC. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.